Dari gerbang awal masuk daerah ini, saya sudah disambut dengan deretan penjual tembikar. Tanah liat ini berasal dari Sungai Merah atau sungai terpanjang di Avanos. Warisan leluhur sejak 4.000 tahun lalu ini masih terus dijaga, bahkan dikembangkan oleh generasi terbarunya. Di antara tingginya bukit di Kapadokia, saya mengunjungi satu distrik yang terkenal dengan hasil kerajinan tangannya sejak ribuan tahun yang lalu. Avanos Pottery Village atau Desa Tembikar Avanos. Dari gerbang awal masuk daerah ini, saya sudah disambut dengan deretan penjual tembikar. Merhaba. Nice to meet you. I'm Jean. Nice to meet you. Sure. Wah, ini saya baru masuk ke tokonya, ini langsung amazed karena dia underground gitu dan banyak sekali hasil-hasil tembikarnya. Dan ini saya baru masuk, tapi langsung tawarin, jadi saya mau simpan ini dulu. Tanah liat ini berasal dari Sungai Merah atau sungai terpanjang di Avanos. Warisan leluhur sejak 4.000 tahun lalu ini masih terus dijaga, bahkan dikembangkan oleh generasi terbarunya. Bukan hanya tembikarnya, tetapi detail lain khas Turki lengkap menjadi ornamen toko ini. Hal ini memacu imajinasi saya untuk dapat membuat tembikar yang cantik. Jadi ini saya langsung mencoba tanpa ditunjukin dulu kayak apa bikinnya, tapi diberi perintah. Jadi ini kakinya sambil didorong-dorong karena ini manual ya. Ini cukup sulit sih bagi yang pertama kali. Oke, press more. Sebagai pemula, saya akan mendapatkan bantuan untuk membentuk tembikar dengan baik. Rencananya, saya akan membuat vas kecil komplit dengan lukisannya. Selain pengalaman, membuat tembikar ini membutuhkan fokus yang tinggi dan juga kreativitas. Jadi memang kita diberi kebebasan mau bikin bentuk seperti apa, yang penting hasilnya oke, kita suka dan fungsional. Perlahan, vas tembikar yang saya buat sudah mulai terlihat bentuknya. Hanya butuh sedikit sentuhan ahlinya agar vas tembikar saya terlihat sempurna. Akhirnya jadi juga pottery pertama saya, meskipun dengan bantuan, tapi saya cukup puas dengan hasilnya. Ini buatnya nggak terlalu sulit, tapi kita harus hati-hati nih karena dia masih sangat lembut, jangan sampai jatuh. Oke, kita pindahkan dulu. Setelah tembikar saya kering, saya masih mau menghiasinya. Cat dan kuas ini membantu saya untuk berkreasi. Tembikar ini macam-macam cara menghiasnya. Ada yang polosan, ada juga yang dihias, dilukis dengan kompleks seperti di belakang saya nih. Bagus-bagus ya. Nah, jadi saya udah menyiapkan cat. Saya juga mau melukis. Dibutuhkan fokus yang tinggi untuk dapat menyelesaikan karya. Karena melukis di atas media yang seperti ini jauh lebih sulit dibanding melukis di media yang datar. Terlebih, tembikar ini juga memiliki tekstur yang tidak rata. Kali ini, saya melukis bentuk nazar boncugu, atau simbol yang dipercayai orang Turki bisa melindungi mereka dari orang yang berniat jahat atau hal-hal buruk. Setelah lebih dari 10 menit, tembikar saya sudah selesai saya lukis. So what do you think? Oh, nice. Really? Wow, thank you. Very good. Pembuatan tembikar sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan ternyata sampai sekarang pun masih eksis. Hari ini saya bersyukur sekali sih bisa memiliki kesempatan untuk membuat tembikar langsung sama ahlinya. Dan katanya sih hasilnya bagus. Thank you very much. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Satu identitas yang melekat pada Turki adalah sebagai penghasil karpet terindah di dunia. Pamornya yang kian hari kian melejit membuat karpet Turki terus meningkatkan kualitasnya. Hal itu pula yang membuat karpet Turki menjadi karpet yang termahal. Kapadokia terkenal sebagai salah satu pusat pembuatan karpet tenun tangan. Dan seperti yang kita tahu, karpet Turki memiliki kualitas dan juga nilai seni yang tinggi. Nah, sekarang saya sudah berada di Bazar Elidort untuk mempelajari sejarah dan juga cara pembuatannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di masa kini, tidak banyak pengrajin karpet manual di Turki. Untuk lebih tahu tentang karpet Turki, saya memulainya dengan melihat proses pembuatan benang yang terkenal sangat mahal. Wow, jadi ini adalah ruangan pembuatan salah satu bahan utama untuk membuat karpet Turki, yaitu benang sutra. Wah, itu ada kepompong sutranya tuh. Wah. Wah, jadi seperti ini proses pembuatan benang sutra dari kepompongnya. Oh, langsung terangkat semua. Jadi setelah dimasukkan ke air panas dan sudah terangkat semua serat-seratnya, ini dimasukkan ke air dingin supaya bisa ini dimasukkan ke air dingin supaya bisa lanjut prosesnya. Dan ini dari satu kepompong aja bisa dilihat ya setipis apa benangnya. Tekrar bağlayacağız. Untuk mendapatkan benang yang sesuai standar, membutuhkan proses yang sangat panjang. Proses perebusan ini juga berguna untuk melunakkan serat-serat benang yang menempel pada kepompong sutra. Kepompong sutra ini satuannya itu bisa menghasilkan hingga 1.500 meter benang sutra. Jadi kalau misalnya yang kecil itu 1.000, yang besar bisa 1.500. Dan ini ada satu lagi contoh kepompong ulat sutra yang kembar. Ini isinya ada 2. Ini dari gonjangannya pun terasa ya kalau digoyang-goyang kayak gini. Nah, cuman kalau yang ini terlalu besar, jadi dia nggak bisa diambil untuk benang sutra. Hediyem olsun. Çok teşekkür ederiz. Dikasih oleh-oleh lagi. Dari sini saya tidak heran kalau harga karpet Turki berbahan sutra memiliki harga yang fantastis. Karena dibutuhkannya 400 helai benang sutra yang tipis agar menjadi benang sutra tebal dan sesuai standar untuk pembuatan karpet. Jadi ini adalah alat tradisional untuk membuat benang sutra menjadi tebal seperti ini dengan cara diputar-putar manual pakai tangan. Setelah melihat proses pembuatan benang, mata saya tertuju pada warna-warni benang yang sudah siap dipakai. Ini ciri khas karpet Turki itu menggunakan bahan natural semua dan ada 3 bahan utamanya, yaitu ini yang ada depan saya yang warna-warni ini adalah wool. Ini biasanya yang tampak di atas, nih ini yang dari wool. Sedangkan kalau yang katun ini biasanya digunakan sebagai dasarnya aja. Ini yang membuat karpetnya itu juga lebih hangat untuk rumah-rumah di daerah dingin seperti di Turki. Kemudian selain wool dan juga katun, ada satu lagi nih. Nah, ini yang terlihat lebih kecil, tapi juga lebih indah nih. Nah, ini adalah dari sutra. Bisa dilihat, dia lebih lembut dan warnanya juga lebih mengkilau. Ini contohnya, kalau yang dari sutra seperti ini, dia lebih lembut. Benang yang dipakai mempengaruhi harga dari karpet tersebut. Karpet yang umum dipakai oleh orang Turki adalah karpet dengan bahan wool. Karpet-karpet ini biasanya diletakkan di ruang tengah dalam sebuah rumah. Jadi karpet di sini itu bisa disimbolkan
biasanya diturunkan dari generasi ke generasi, bahkan bisa awet sampai ratusan tahun. Rahasianya tuh ini, karpet-karpet di Turki itu menggunakan simpul ganda, jadi otomatis lebih durable, lebih tahan lama, dan lebih kuat juga. Jadi kalau karpet dibikin dengan simpul ganda seperti ini, saat ada helai benang yang keluar, kalau ditarik dia nggak akan lepas semua, nggak akan rusak. Tidak sembarang membuat pola. Turki sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya adalah Muslim, lebih memilih menggunakan motif hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hewan dan tumbuh-tumbuhan yang dipilih juga merupakan bagian dari identitas Turki, seperti bunga tulip yang merupakan bunga yang berasal dari Turki. Setelah berkeliling, pandangan saya terpaku pada pengrajin karpet. Saya diberi kesempatan untuk mencoba, jadi langsung aja nih. Excuse me. Oke. Wow, this is very complicated. Yeah, definitely. This is just part of that old carpet. Now she's gonna show, or she will help you Yeah. to make the double knot. Ama yardımcı olacağız. Ini sebuah momen langka, karena tidak semua orang awam bisa mendapatkan kesempatan untuk mempelajari secara langsung membuat karpet Turki. Perlahan saya perhatikan cara membuat simpul ganda yang terkenal ini. Jadi ini saya lagi diajarin teknik membuat karpet menggunakan simpul ganda, dan ini ternyata dilakukan itu satu persatu. Ini makanya nggak heran kalau prosesnya itu membutuhkan waktu yang lama dan juga dibanderol dengan harga fantastis karpet-karpet Turki ini. Tangan selihai ini saja masih butuh waktu hingga 8 bulan untuk menyelesaikan satu karpet kecil. Karena ketelitian merajut tiap helai benang sangat dibutuhkan. Bahkan saya perhatikan tidak ada benang yang terbuang begitu saja. Ini benar-benar dibutuhkan fokus yang tinggi. Kita juga harus telaten, harus bisa membaca pola-pola yang ada di depan kita ini. Dan tidak melulu karpet ini digunakan sebagai alas di dalam rumah. Tidak jarang ada yang membeli karpet Turki hanya untuk menjadi pajangan di rumah. Wah, ini saya dikasih benang woolnya untuk karpet Turki loh. Wah, ini lumayan nih, warnanya cakep banget ya. Coba saya kerajinan. Selesai membuat karpet, saya diajak untuk melihat-lihat karpet Turki yang sudah jadi. Jadi pada dasarnya karpet Turki itu memiliki dua pola utama, yaitu pola floral dan juga pola geometrikal. Dan dua-duanya ini berasal dari inspirasi yang berbeda nih. Kalau floral dia terinspirasi dari taman-taman pada era Ottoman, karena waktu itu orang-orang melihat taman pada zaman kerajaan Ottoman itu sangat cantik, maka dibuat sama mereka itu dalam karpet. Sedangkan kalau bentuk geometrikal ini dia terinspirasi dari saat manusia nomaden ribuan tahun yang lalu, karena pada zaman dahulu apa yang orang nomaden lihat itu yang mereka gambarkan. Awalnya, karpet Turki banyak dipengaruhi oleh orang Yunani di abad ke-16 dan abad ke-17. Di era itu, karpet Turki dikenal sebagai permadani Ottoman klasik, karena banyak dipakai oleh bangsawan di era itu. Dan ini ada satu detail menarik, ini ciri khas karpet di Turki. Nah, ini adalah bagian ujung yang diikat dengan tali berwarna-warni. Ini ceritanya pada ratusan tahun yang lalu di Turki, kalau misalnya ada cewek yang siap untuk menikah, maka cewek itu harus membuat semacam mas kawin, yaitu karpet, dan bagian ujungnya ditaliin warna-warni kayak gini. Ini adalah salah satu contoh karpet yang terbuat dari sutra, dan di sini keterangannya dia adalah ukurannya 12 x 12 inci. Dan untuk membuat satu karpet dengan ukuran 12 x 12 itu membutuhkan waktu sekitar 7-8 bulan. Ini masih yang kecil, bayangin karpet yang sebesar itu.
Masyarakat Turki memang terkenal dengan selalu menyelipkan sejarah serta budaya pada setiap karyanya. Dengan harapan, sejarah dan budaya ini dapat diteruskan ke generasi berikutnya, serta dapat dikenal oleh semua orang di dunia. Senang sekali hari ini saya bisa melihat proses secara langsung pembuatan karpet Turki yang memiliki pengaruh besar dalam seni dan budaya dunia. Ikuti jejak saya, jejak petualang.